Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat satu cerita kejadian tentang Raja Daud. Kita buka bersama-sama di Alkitab. Kita buka di 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal 7. Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 5. Minta tolong Joshua. Dua Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 5. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Amin. Amin. Nah, ini suatu hari katanya ini tadi kan keadaannya Daud lagi aman. Dia lagi di rumahnya, di kediamannya, terus keadaannya itu aman dari semua musuh-musuh di sekeliling. Nah, terus dia mungkin ini merasa sungkan gitu ya, merasa nggak enak hati. Saya tinggal di rumah bagus dari kayu aram, pariono, habis itu ukirannya bagus. Tetapi kok tabut Allah kok ada di dalam kemah aja gitu. Nah, dia Raja Daud memutuskan aku mau membangun bait Allah yang bagus. Jadi malah lebih bagus dari kediamanku kalau bisa. Terus kan ngomong ya ke nabinya tadi. Lalu sang nabinya, "Ya buatlah yang menurutmu baik. Kamu kan orang disertai Tuhan." Gitu. Nah, lalu malam-malam Allah ngomong ke nabi ini, ke Nabi Natan, "Nggak usah kamu bilang ke Daud untuk bangun bait buat aku." Nah, ini kalau kita baca setelahnya itu di ayat 6-nya itu Tuhan pokoknya bilang dari zaman dulu sampai sekarang aku ini di kemah, mau pindah dari satu tempat ke tempat lain aku tetap di kemah gitu. Nah, jadi Allah tidak mau dibangunin bait Allah. Nah, malam hari ini terus ini tadi saya mau kepikirannya gini, pas membaca ayat yang pertama itu Raja Daud di keadaan yang enak di dalam rumahnya yang bagus, lalu aman, nggak ada musuh yang menyerang, semua aman dari musuh di sekelilingnya. Lalu dia ingat mau membangun bait suci. Nah, terkadang saya gumunnya gini, banyak orang kan kalau pas enak-enaknya ya kan, pas nggak ada masalah, itu mesti kepikirannya apa ya, pengennya apa? Mesti kan habis capek gitu, habis capek kerja kayak menghadapi orang yang melelahkan kayak masalah. Biasanya kan saya mau tidur mau ngapain hari-hari tak refreshing gitu paling ya pasti ya. Nah, ini Raja Daud enggak, Raja Daud ingat Tuhan. Mungkin banyak juga dari Bapak Ibu yang begitu, hidupnya enak, Tuhan bikin stabil, sudah masalah enggak terlalu kepikiran. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, melakukan ini itu, memberikan semua dukungan atau kekuatan untuk saudara kita, pokoknya untuk Tuhan. Ada juga kayaknya banyak di sini ya. Mungkin di sini semua seperti itu. Amin. Nah, Raja Daud juga seperti itu. Di saatnya keadaan yang enak, tidak ada masalah, dia ingat Tuhan. Nah, lalu tapi kok kenapa Tuhan menolak? Padahal kan itu sesuatu yang baik toh.
kita mau membalas kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan menolak, nggak mau dibikinin bait. Nah, ini kejadiannya by the way. Sebelumnya Daud yang katanya kan konfliknya Daud itu dia karena ngambil istrinya prajuritnya ya, panglimanya dikirim perang mati terus dia ngambil istri. Nah, ini jauh sebelum itu. Ini Daud benar-benar baru diangkat, menang perang-perang gini-gini, sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, niatnya Daud juga baik, tapi sama Allah ditolak, nggak perlu. Nah, ini habis saya mikir kenapa? Mungkin karena begini, Allah mau ngandani, Allah mau menunjukkan bahwa Allah tidak tergantung sama manusia. Dia mau di kemah, kayak dia mau Allah mau di mana-mana. Itu Allah, namanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi makanya itu mungkin ditolak permintaannya Daud. Terus kita lalu saya berpikir begini, kenapa kok Allah mau menunjukkan kalau terserah Allah tidak mau, Allah tidak tergantung sama manusia. Karena walaupun kita ini tidak melayani Tuhan mungkin, atau kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan itu tetap mulia. Allah itu sudah termulia, walaupun nggak ada yang memuliakan. Nah, nggak ada yang melayani, Allah juga sudah banyak pelayannya, gitu. Nah, jadi ada yang mungkin nggak percaya seadanya Tuhan, gitu. Tuhan Yesus itu tetap ada, amin. Nah, jadi nggak ngaruh, kita mau apa itu nggak ngaruh, karena Allah itu sudah mulia, Allah sudah paling di atas, gitu. Nah, akhirnya satu poin yang mungkin kita sama-sama berpikir begini. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti Daud ini kan niat baiknya membalas kasih Tuhan. Kita pun begitu, mungkin pernah diselamatkan dari sakit penyakit, dari keadaan buruk. Kita sungguh merasa bersyukur, kita mau kasih semuanya ke Tuhan. Nah, terkadang itu tuh bukan untuk Tuhan, itu untuk diri kita sendiri. Amin. Soalnya kita mau melayani Tuhan, enggak ngaruh sama Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Seperti mungkin ada yang ingat enggak renungan minggu lalu? Ayo, ragi itu membahas kita itu bagaikan roti kan ya kan. Ragi firman Tuhan ada di hati kita, habis itu kita jadi berkembang. Nah, begitu dengan halnya kita melakukan melayani Tuhan, kita mengampuni orang, kita mengasihi, ngikutin firman Tuhan, itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, jadi mungkin Tuhan mau menggarisbawahi itu kepada Raja Daud, nggak perlu repot-repot nganuin bait dan lain-lain gitu, karena ya mau di mana aja nggak apa-apa. Nah, mungkin ada yang berpikir saya ini tidak kayak Raja Daud seperti di kisah ini. Dia kan merasa aman, cukup, terus stabil. Hidup saya ini sangat jauh dari stabil, terus nggak aman, banyak masalah gitu. Nah, kita bisa mungkin belajar dari Raja Daud. Raja Daud kalau mau mikirin masalah, dia bisa walaupun nggak ada yang nyerang, walaupun semua aman, dia bisa jaga-jaga, semua prajurit harus tetap siaga karena memang musuh kita ini banyak gitu. Wah, melakukan segala usaha padahal nggak ada masalah. Nah terus sebentar Bapak Ibu, mari kita baca di ayat yang supaya lebih jelas ya. Di 2 Samuel 7 ayat yang ayat yang ke-12. Masih dibuka ya tadi ya, ayat yang ke-12. Saya bacakan. Apabila umurmu sudah genap, apabila umur Daud sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu sudah meninggal, bagaimana membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku mengokohkan kerajaannya. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku
dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini ternyata sampai ayat sekian itu panjang Bapak Ibu, makanya tadi cuma sampai ayat 6. Sampai ayat 13 ini keadaannya Daud itu tetap penolakan, tetap ditolak Tuhan. Nggak ada namanya kamu bangun bait. Makanya tadi yang baru kita baca, anakmu nanti malah yang sampai mati, habis itu anakmu nanti yang bakal membangun bait Allah. Nah, jadi kira-kira ada kemungkinan masalah kita yang kita punya ini sampai kita mati pun masih tetap ada. Amin. Bisa diamin, bisa enggak, tapi masuk akal. Walaupun satu masalah selesai, pasti kan datang yang baru. Sampai kita sudah ada di bumi, masalah itu tetap ada. Dan Tuhan nolong apa enggak, kita juga enggak tahu. Yang kita bisa tahu, kita fokusnya bukan ke masalah kita fokusnya ke Tuhan. Fokusnya ke segala kebaikan Tuhan. Katakan bersama-sama, segala kebaikan Tuhan. Nah, jangan fokus ke masalah, kita fokus ke segala kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita bisa fokus ke dalam segala kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa merasa cukup. Amin. Kayak Raja Daud ini merasa aman, cukup. Mungkin ingat lagi kalau renungan beberapa minggu yang lalu lagi, kita sendiri yang menentukan cukup. Kalau sudah cukup, Allah memberikan kasih karunia yang berlimpah. Nah, itu coba kita buka lagi bersama di 2 Korintus. Perjanjian baru 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, kalau kita bisa tidak fokus sama masalah, kita lebih fokus ke Tuhan, kita akan merasa bersyukur, lalu cukup. Kalau sudah cukup, Tuhan melimpahkan segala sesuatu, melimpahkan kasih karunia kepada kita. Sama seperti Daud ini, malah sampai cucu keturunannya dibilang, ini di ayat selanjutnya sampai 17, dibilang nanti keturunanmu akan kokoh, kerajaanmu akan kokoh, namamu akan besar seperti sebuah tokoh-tokoh besar yang pernah ada di dunia. Wah, janjinya Tuhan tambah mau mantep. Nah, awalnya cuma karena Daud merasa cukup, lalu malah dilimpah-limpahkan. Nah, kita mungkin bisa mencontoh dari Raja Daud ini. Kalau pas aman, dia ingat Tuhan. Kalau mungkin gak aman, dia lebih fokus sama kebaikan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kelimpahan. Amin. Katakan di sebelahnya, ayo dicaplek biar gak ngantuk. Tuhan memberimu kelimpahan. Tuhan memberi kelimpahan. Tuhan memberi kelimpahan. Amin. Dicaplek lagi sebelahnya, jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama masalah. Fokusnya sama Tuhan. Amin. Jadi inti renungannya malam ini kan, saat hidup baik kita ingat Tuhan, lalu apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, itu tuh dilakukan untuk membentuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Lalu bila kita fokusnya kepada kebaikan Tuhan, masalah ini nggak ada lagi, nggak terasa lagi. Dan kalau kita sudah merasa cukup, kita sudah bersyukur, kita fokus sama kebaikan Tuhan, Tuhan akan memberi kelimpahan kepada kita. Amin. Amin. Sekian renungan malam hari ini, kita tutup Alkitab kita. Saya mohon Bu Esti untuk menutup dalam doa. Biarlah kita fokus kepada Tuhan, nggak memandang masalah kita, tetapi memandang Tuhan. Kita pujikan dengan lembut, ku pandang wajah-Mu dan berseru.
fokus kepada Tuhan, pandang wajahnya, dan jangan pernah lepaskan tangan. Firman Tuhan menguatkan kita malam hari ini. Siapalah kita? Apalah kita? Daud yang diangkat oleh Tuhan dari seorang gembala menjadi raja. Itu adalah caranya Tuhan. Dan janjinya di dalam firman-Nya bahwa namanya tercatat abadi di dunia ini. Malam hari ini pun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Amin. Pandang wajahnya, jangan pernah lepaskan tangan. Apapun masalah yang kita hadapi, sekecil apapun, sebesar apapun beban masalah kita, kasih Tuhan Yesus. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman tangannya, karena itu adalah janjinya. Ketika kita mengangkat tangan, tangan kanan Tuhan memegang tangan kita. Katakan, jangan pernah lepaskan tangan itu sedetik pun dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau taruh segala masalahku, aku mau taruh segala pergumulanku, aku mau taruh segala sakit penyakitku di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami mau fokus kepada Yesus yang selalu memegang tangan. Mari kita bangkit berdiri dengan lembut, kita pujikan dengan lembut pujian ini. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Yes Lord, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lembut kita pujikan. wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan iman katakan, Kaulah harapan dalam hanya Engkaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ibadah kami malam hari ini, kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku, Engkau tidak pernah melepaskan. Di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau yang selalu memegang tanganku. Dan jangan pernah Engkau lepaskan Tuhan. Bapak Ibu rasakan itu. Jangan hanya saya yang bisa merasakan, tapi saya rindu bahwa setiap kita malam hari ini merasakan bahwa genggaman tangan Tuhan terlalu kuat untuk memegang kita. Dan Dia tidak pernah melepaskan kecuali kita yang minta. Maka katakan, jangan pernah lepaskan itu Tuhan. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah lepaskan. Aku mau terus berjalan bersama-Mu. Aku mau terus bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau memperhatikan setiap pergumulan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa memandang wajah-Mu dan selalu Engkau pegang tangan kami saat ini dan selamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang sudah menerima, setiap kami yang sudah melayani, setiap kami yang sudah merasakan bahwa setiap langkah kami adalah langkah di mana Tuhan yang atur. Saatnya kami boleh melihat bahwa pertolongan-Mu adalah pertolongan yang dahsyat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk.